Di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Bukitmas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, berdiri megah bangunan sekolah bernama Sekolah Alam Leuser. Sekolah ini didirikan pada tahun 2018 oleh Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari, Orang Utan Information Center. Sekolah Alam Leuser menjadi satu-satunya sekolah menengah pertama di Desa Bukitmas. Berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, sekolah alam ini didirikan di lahan bekas kebun sawit seluas 100 hektar yang berhasil direstorasi oleh Orang Utan Information Center. Pendiri yayasan sekaligus pembina sekolah alam Panut Hadi Siswoyo mengatakan, sekolah alam ini jelas bertujuan untuk mendidik dan mencetak generasi muda yang peduli terhadap kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya. Sekolah Alam Leuser ini adalah sebuah konsep pelayanan karena memang ini gratis bagi seluruh siswa yang belajar dan yang mau belajar ke sekolah Alam Leuser. Semua kita fasilitasi bahkan dari seragamnya dan juga buku-bukunya dan bahkan tidak membayar uang SPP sama sekali. Jadi sebenarnya ini sebuah program yang memang membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, terutama di Kabupaten Langkat dan di Sumatera Utara ini yang memang di banyak dusun-dusun yang sangat terpencil, sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan setelah SD gitu ya. Awalnya kita bangun untuk membantu anak-anak di sekitar hutan Leuser ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, ya, secara gratis sehingga mereka memiliki kesempatan belajar untuk lebih baik lagi masa depannya, menciptakan masa depannya dan juga mencintai hutan dan alam di sekitar Leuser ini. Sekolah Alam Leuser memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Ada sekitar 39 siswa yang belajar di Sekolah Alam Leuser. Dan untuk bisa bersekolah di sini, mereka hanya perlu membawa tanaman yang kemudian ditanam di pekarangan sekolah. Selain mendapatkan pendidikan formal sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional, anak-anak sekolah alam juga mendapatkan materi tentang lingkungan hingga konservasi alam. Seperti bagaimana menanam pohon, menjaga dan merawatnya hingga tumbuh besar. Ini merupakan salah satu dasar penting untuk melahirkan generasi yang cinta terhadap lingkungan. Penguatan kita sebenarnya yang berkaitan dengan alam itu ada muatan lokalnya. Muatan lokalnya itu kita sebutnya itu adalah permakultur ya. Nanti kalau ini bisa kita dalami lagi. Permakultur itu di kelas 7 itu penguatan ilmu konservasi. Jadi mereka belajar tentang pohon, satwa, flora dan fauna yang ada di Taman Nasional, menanam pohon, pengamatan, monitoring pertumbuhan pohonnya seperti apa. Di kelas 8 itu mereka lebih penguatan ilmu konservasinya itu di sosial budaya. Jadi ada budaya-budaya lokal yang cenderung melestarikan alam sebenarnya. Kita berharap anak-anak nanti yang setelah lulus dari sini, mereka punya modal skill sehingga mereka bisa hidup di real life-nya itu tanpa lagi harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang khususnya itu untuk merusak lingkungan gitu. Jadi kita mencoba mengedukasi mereka, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan membekali mereka ilmu-ilmu entrepreneur. Anak-anak sekolah alam juga diajarkan cara berkebun organik. Mereka juga memanfaatkan lahan sekolah untuk menanam sayuran maupun tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Kali ini anak-anak sedang memanen bunga rosella untuk kemudian dijadikan aneka olahan makanan dan minuman yang menyehatkan. Mereka juga diajak untuk berwirausaha dengan membuat produk kerajinan yang berasal dari alam, seperti selai rosella, asam sunting, sabun serai, minyak serai, dan lainnya. Seperti yang dilakukan Syarifah, warga desa Gunung Mas yang kini duduk di kelas 8. Setiap hari di sela-sela jam istirahat sekolah, Syarifah menjual berbagai jenis jajanan tradisional yang ia masak sendiri. Biasanya kalau nasinya 15 biji, gorengannya sekitar ada 40-an gitu, baru tuh esnya kadang cuma bawa 15. Tapi nanti lakunya kadang cuma dapat 60.000, nanti ada juga yang nggak laku gitu sebagian gitu. Dari penjualan saya mengerti tentang pembelajaran wirausaha yang ada di sekeliling saya bisa saya manfaatkan menjadi
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Saya sih punya visi untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan sekolah kita ini dengan membangun sekolah menengah tingkat atas, sekolah menengah kejuruan. Cita-cita saya sih sebenarnya ingin membangun SMK pertanian di sini karena memang sesuai dengan kondisi yang dulunya ini adalah perkebunan monokultur sawit, kemudian kita rubah menjadi permakultur. Kelak anak-anak lingkar Taman Nasional Gunung Leuser diharapkan dapat menjadi generasi yang mencintai alam dan ekosistem di dalamnya. Karena dengan menjaga dan melestarikan alam, maka sama artinya dengan menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Tim Liputan, GAI TV.